ibadah itu ada tingkatan. Kalau ingin melakukan sesuatu ada skala prioritas mana yang lebih dulu. Jadi kalau ada suruh milih kan yang paling mahal dulu ya, paling bagus dulu. Jadi ibadah sholat itu ibu bapak yang paling hebat pahalanya adalah sholat fardu. Nggak ada yang bisa mengalahkan sholat fardu. Kemudian yang kedua adalah sholat ba'diyah qobliyah, dan yang sama dengan qobliyah ba'diyah nanti adalah sholat duha. Kemudian sholat witir. Anda pernah dengar sholat yang namanya sholat tasbih? Dengar kan? Pahalanya hebat, luar biasa, pahalanya bahkan diampuni begini-begini. Itu tidak bisa mengalahkan sholat ba'diyah isya. Wah iya dong. Nah, cuman kadang ada orang sholat tasbih tidak sholat ba'diyah isya. Sama sholat tarawih pun juga demikian. Sholat tarawih di dalam bulan Ramadan tidak bisa mengalahkan ba'diyah isya di bulan Ramadan. Nah, banyak orang tarawih tidak sholat ba'diyah isya, betul kan? Tuh ya, harus ngerti mana yang lebih utama. Yang lebih utama baru nanti witir. Jadi setingkat dengan ba'diyah qobliyah. Memang ba'diyah qobliyah ada perbedaan antara yang mu'akkadah dan mu'akkadah. Sudah kita samakan saja biar gampang menghafalnya. Sholat witir, sholat witir, maka Anda jangan sampai tidak sholat witir. Sholat duha minimal 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Boleh 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 4 rakaat sholat duha. Paling enak 2-2 sholat itu. Kalau ada sholat langsung saya sholat duha 8 rakaat dijamin stres. Ini rakaat yang berapa? Saya pernah nyoba, nggak ketemu tuh. Ini sholat ketiga kok 4. Loh, pusing. Jadi penak 2. Apalagi untuk menyiasati setan. Anda punya tiang di rumah 4 tiang rumah. Yang pertama 2 rakaat, yang kedua 2 rakaat nggak sadar, atau di dapur 2 rakaat, depan kamar suami 2 rakaat, di ruang tengah 2 rakaat. Nah, ini enak disiasati biar kita nggak capek, pahalanya lebih banyak. Jadi semua tempat jadi saksi. Jangan hanya sholat di musola, sudah musolanya pengap, berdebu, nggak ada ventilasi, kipasnya mati, bocor, nggak betah. Nah, ini kami akan mencoba bagaimana meningkatkan ibadah, sesuatu yang Anda pasti melakukannya. Tidak usah pakai tambahan-tambahan, tapi prioritas. Ibaratnya kalau cari ikan yang gede banget, yang paling mahal, begitu kan? Kemudian ada yang suka mengganggu sholat tarawih. Tarawih itu istimewa di bulan Ramadan. Jadi sholat malam di bulan Ramadan sangat beda sholat malam di luar Ramadan. Makanya kami sampaikan, sholat tarawih di malam Ramadan tidak bisa mengalahkan ba'diyah isya di dalam bulan Ramadan. Saya hanya yang biasa ganggu tarawih itu adalah buka bersama. Berarti pengalaman ini. Nah, ini kacau. Sebab ini kalau sudah buka bersama, mau tarawih di tempat buka takut kemalaman. Mau tarawih di rumah pasti sudah selesai, kan gitu ya. Sudah bersepakat sama suami, pokoknya kita harus pisah, yang iya pulang ke rumah, tarawihnya di rumah. Sampai di rumah karena perjalanan lumayan jauh agak capek, ngomong sama suaminya, bang tarawihnya nanti aja menjelang sahur, gitu ya. Tak tahu setelah menjelang sahur, bang kayaknya mepet, kita nggak sempat tarawih. Itu yang terjadi, betul gitu kan? Baik. Maka dari itu kita ada perlu menyiasati urusan sholat tarawih, dan ambil yang paling banyak dong, jangan sedikit-sedikit tarawih. Tarawih hendaknya Anda bisa melakukan sholat berjamaah, berkumpul di masjid, dan itu adalah sunnah khulafaur rasyidin, bahkan juga sunnah Nabi, karena waktu Nabi melakukan sholat diikuti oleh orang, jadi berjamaah juga. Dan adanya di masjid sebisa mungkin itu Anda melakukan di masjid agar syiar. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik hal baru yang diadakan adalah berkumpulnya orang sholat tarawih di masjid. Dulu sholat tarawih nggak begitu. Pertama sholat tarawih Nabi melakukan sholat diikuti oleh sahabat Nabi, hari kedua diikuti, hari ketiga diikuti, hari keempat, hari kelima Nabi tidak keluar karena takut diwajibkan. Kemudian setelah itu sholat tarawih di Masjid Nabawi itu pakai kelompok-kelompok, setiap ustadz, setiap kabilah dengan grupnya. Jadi nggak beraturan. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab melihat ini, kalau seandainya dikumpulkan dengan satu imam, ini saya hebat luar biasa. Lalu ditunjuk Ubay bin
Sayyidina Ubay, atau kemudian sampai setelah itu ada Sayyidina Bilal dan yang lainnya, Sayyidina Abdullah bin Maktum, Sayyidina Ubay. Jadi dikumpulkan dengan satu orang imam. Setelah dikumpulkan satu orang imam, kompak, ramai, syiar, maka Sayyidina Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah, jadi ada bid'ah baik, sebaik-baik bid'ah, tidak ada istilah meninggalkan sholat tarawih sebisa mungkin. Maka gue kasih tip ini, tipnya ini memang dalam keadaan tertentu, bukan semua orang ngikuti tip ini. Ndak, Anda dalam keadaan bepergian buka bersama, maka pastikan setelah buka bersama Anda sholat isya berjamaah di tempat tersebut. Setelah sholat isya berjamaah Anda pulang di atas kendaraan, maka Anda bisa melakukan sholat tarawih di atas kendaraan, tidak usah ragu. Karena Anda dari bepergian tadi kan ke rumah saudara, kan silaturahmi penting, sambung hati. Kalau nggak datang ini Masya Allah kurang enak banget. Ibu datang, paman datang, masa saya nggak datang, saya datang. Cuman tarawih saya hilang, oh nggak akan hilang. Anda sholat di situ, Anda sholat isya di situ, karena sholat isya harus menghadap kiblat dengan benar dan seterusnya. Baru setelah sholat isya Anda keluar, kemudian di tengah jalan suaminya jadi imam sambil nyupir, Allahu akbar kabiro walhamdulillah katsiro. Nah gitu ya. Jadi gerakannya tidak membatalkan memang kalau gerakan dibutuhkan, tapi kalau sambil sholat gini-gini ya nggak sah. Ini adalah bagi siapa? Bagi orang yang punya kasus, misalnya ibu, bapak yang pulang kerja, ada sebagian tidak pernah tarawih sepanjang waktu. Kenapa? Ya saya itu memang nasib tidak pernah tarawih. Kenapa? Saya punya kerjaan jam 7 baru selesai, kemudian saya pulang pasti nggak dapat tarawih, jadi saya nggak pernah tarawih. Wah ini bagi orang seperti itu boleh melakukan semacam ini, sholat isya berjamaah di tempat, kemudian di perjalanan dia melakukan sholat tarawih. Tolong pahami ini, jangan yang Anda sudah biasa di masjid lalu pura-pura pengen jalan-jalan biar tarawih di jalan. Wah ini ruwet namanya, kacau, ini bahaya banget ini, nanti masjidnya kosong. Enggak, ini Anda kan punya kesibukan yang kadang tidak bisa ditinggalkan, dan itu biasa kami lakukan. Kalau kami sholat tarawih di tempat, mungkin sudah nggak ada tempat tarawih, mungkin ada yang nemeni, maka bisa di atas kendaraan, istrinya di belakang jadi makmum, anaknya jadi makmum, bapaknya belakang, Allahu Akbar. Sholatnya sederhana. Makanya ibu, sholat di atas kendaraan perlu Anda biasakan. Di hari ini ternyata lebih banyak manfaatnya. Kenapa? Para bapak khususnya banyak kemaksiatan di jalan, aurat banyak dibuka di jalan. Kalau Anda sudah sholat enak, Allahu Akbar, fokus, nggak tolah-toleh, nggak komentar ini fotonya siapa dipajang nih, foto ini calon apa ini, waduh kok nggak malu itu. Ini kadang komentar macam-macam. Ini kan gitu loh, ada kan banyak foto di jalan itu kan, itu dia makanya komentar foto siapa tuh, dandannya, masa calon DPR kok dandanannya begitu, masih komentar Ustadz padahal. Baik, sholat aja deh ya, sholat yang baik. Kemudian Anda bisa melakukan sholat tarawih di atas kendaraan di saat seperti itu, termasuk sholat witir. Bahkan sholat witir pernah dilakukan Nabi. Waktu salah satu sahabat Nabi itu pengen witiran, turun, ditegur saya sama Abdullah bin Umar, apakah kamu tidak punya suri teladan dari Nabi? Apa itu? Nabi pernah sholat di atas kendaraan, sholat witir. Oh gitu. Maka itu dipahami oleh para ulama, dalam keadaan tertentu Anda boleh melakukan itu. Insya Allah tidak ada meninggalkan tarawih. Siap? Aman insya Allah. Seperti itu. Termasuk sholat duha, jangan sholat duhanya kelas TK terus 2 rakaat dari dulu, 2 rakaat. Kalau memang Anda harus sibuk ke kantor, oke, 2 di rumah agar rumah jadi saksi, selebihnya mobilku akan aku jadikan saksi, dan sepanjang jalan selesaikan, sempurnakan. Jangan semua 2 orang di mobil, enggak, rumahnya harus jadi saksi kebaikan dong di rumah. Termasuk menyiasati kemalasan tadi. Ibu, mungkin ibu punya kamar 3, anak pertama, kedua, ketiga, sambil nengok anak, sambil doain, Anda sholat 2 rakaat sebelum tidur. Wah hebat banget ibu ini, soleha. Setiap tidur, sebelum tidur sholatnya tidak kurang dari 10 rakaat. Wah cakep ini, menyiasati kemalasan. Sebab kadang ada orang tuh sholatnya di tempat yang sama, Allahu Akbar, baru 4 rakaat kayak 20 rakaat. Sehingga para ulama sebagian mengatakan wayukrohul iton, dimakruhkan. Sebagian mengatakan dimakruhkan, makruh sholat sunnah itu kalau tempatnya sama, menempati tempat yang sama, sehingga kurang banyak saksinya. Jadi kalau habis sholat fardu, bapak-bapak, ibu-ibu, habis sholat fardu, kalau sholat fardu berebut sop pertama. Tapi setelah sholat fardu, assalamualaikum, sholat sunnah itu tandanya punya ilmu, tukar tempat. Tukar tempat. Kalau di tukar tempat nggak ngerti, pasti jarang ngaji dia. Di tukar tempat kok kamu nggak enak ini, wah ini nggak pernah ngaji dia, kasihan. Kalau di tukar tempat Anda langsung sambut. Kenapa? Agar saksi,
agar pindah tempat. Paham Ibu Soleha? Ini ilmu sederhana yang Anda pasti melakukannya ya, nih. Tapi sholat nah kalau fardu berebut bapak-bapak sop yang pertama. Kalau sholat sunnah seperti itu. Baik, ini adalah masalah amalan-amalan yang ringan di bulan Ramadan.